الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul milkul azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi'u fi mihsyar nabiyya qad ghafarallahu lah ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina adhaba anhumur rijsa wat tahar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Hari ini kita semua berkumpul kembali, duduk bersama di tanah lapang yang dingin ini, di lapangan yang terbuka dengan dinaungi langit yang membentang tak terhingga luasnya. Kita baru saja sama-sama menggemakan pujaan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga langit di sekitar kita gemuruh dengan suara takbir, tahmid dan tahlil. Setelah itu kita semua serentak bersujud, meratakan dahi di atas tanah, seraya menyampaikan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita, jutaan kaum muslimin di seluruh pelosok negeri, semuanya melakukan hal yang sama. Saat ini jutaan umat Islam bergerak, bertakbir, bertasbih dan bersujud bersama-sama. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Ya Allah, di pagi yang mulia ini Engkau saksikan umat yang biasanya bercerai-berai berpadu dengan memuji keagungan-Mu. Pagi ini umat yang biasanya melupakan-Mu datang bersimpuh di hadapan-Mu. Pagi ini umat yang sering mengabaikan firman-Mu berusaha untuk kembali kepadamu. Pagi ini umat yang biasanya suka bergontok-gontokan merebut kekuasaan pasrah atas kekuasaan-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, inilah hamba-hamba-Mu yang lemah, hamba-hamba-Mu yang dhaif, yang dibelenggu oleh hawa nafsu, yang diperbudak oleh kesenangan dunia, yang berkelimangan dosa, berlumpur noda, berpasrah diri padamu. Terserah pada Engkau ya Allah, apakah Engkau terima pengakuan dosa dan kesalahan kami, ataukah Engkau timpakan murka kepada kami. Ya Ghafur ya Rahim, wahai Sang Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunilah dan sayangilah kami ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, hari ini kita beridul fitri. Kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. 1 bulan lamanya kita bersama-sama berusaha untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati dan niat kita yang buruk, rasa dendam, benci, iri hati, dengki, hasad, dan takabur, serta penyakit hati lainnya. Membersihkan kehormatan kita dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa, kefasikan, dan kemusyrikan. Kemudian kita juga membersihkan harta kita dari barang-barang yang subhat dan haram dengan mengeluarkan zakat fitrah. Berpuasa adalah upaya penyucian diri, proses untuk membersihkan diri, proses taksyanun nafas. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang mensucikan dirinya, dan celakalah bagi orang-orang yang mengotorinya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah yang mengutus Rasulnya adalah untuk mensucikan jiwa hamba-hambanya, seperti yang difirmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatuhu wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ia bangkitkan di tengah bangsa yang ummi seorang rasul untuk membacakan ayat-ayatnya, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, walaupun sebelumnya mereka dalam keadaan sesat yang nyata. Hadirin, sebelum Nabi Muhammad diangkat Rasul oleh Allah, bangsa Arab terkenal dengan sebutan jahiliyah karena keimanan dan kepercayaan mereka terhadap Allah dikotori oleh pemujaan terhadap berhala dan benda-benda alam lainnya. Perekonomian dikotori oleh penindasan dari yang kuat terhadap yang lemah, kesewenang-wenangan dari yang kaya atas orang miskin, keserakahan dari yang berpunya terhadap yang kaum papa. Perilaku mereka diwarnai dengan kebobrokan akhlak, penghinaan terhadap derajat kaum wanita, perbudakan terhadap sesama manusia, dan pemujaan terhadap hawa nafsu. Peradilan mereka adalah peradilan rimba. Si kuat pasti selalu berada pada pihak yang dimenangkan, yang lemah selalu salah. Agama mereka adalah agama yang kaya dengan ritual, tetapi sangat miskin dengan pengamalan. Agama yang menginjak-injak harkat dan martabat kemanusiaan. Allah kemudian mengutus Muhammad bin Abdullah sebagai seorang nabi dan rasulnya. Ia adalah seorang yang suci dan terpercaya, al-amin. Ia dilahirkan dari keluarga yang soleh dan suci, pengurus, pemelihara, dan pengelola Baitullah yang suci, yaitu Baitul Atiq. Kepada masyarakat yang kotor ditiupkannya angin kesucian, masyarakat yang gersang ditiupkannya ketentraman dan kedamaian. Ia mengajak bangsanya untuk mengingat kembali Allah dan hanya Dialah yang berhak dipuja. Ia mengingatkan manusia
bahwa diri mereka telah dikotori oleh perbuatan dosa karena selalu mengutamakan keduniaan semata. Sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti, bangsa Arab mengalami perubahan. Mereka memilih kesucian, walaupun harus bercucuran dan berlumuran darah, atau harus kehilangan satu-satunya nyawa yang dimilikinya. Lihatlah seorang perempuan yang telah mensucikan jiwanya, Sumayyah namanya, bersama-sama dengan suaminya yang bernama Yasir dan anaknya Amr bin Yasir. Mereka memeluk agama Islam, membersihkan akidah mereka dari kemusyrikan. Mereka sekeluarga dianiaya, dipukuli, ditendang di tengah panasnya gurun pasir yang tandus. Padahal pada saat itu Sumayyah sudah uzur. Kanat ngajuzan kabiratan dhaifah. Sumayyah tetap bertahan meskipun Abu Jahal dengan tombak di tangannya mengancam dan memaksa Sumayyah agar kembali kepada agama nenek moyang, yaitu kekufuran, atau paling tidak dia harus mengucapkan kata-kata kafir. Selama Sumayyah tidak melakukan seperti yang Abu Jahal minta, maka ia berserat seluruh keluarganya akan tetap dan selalu disiksa seperti itu. Keadaan Sumayyah ini akhirnya sampai ke telinga Rasul. Rasul pun sebagai manusia biasa merasa sangat iba dengan keadaan yang demikian yang kejadian kepada Sumayyah tersebut. Sehingga beliaulah lalu mengutus orang untuk menyampaikan berita bahwa Rasul telah mengizinkannya untuk mengucapkan kata-kata kafir asalkan hatinya tetap beriman kepada Allah. Lalu apa jawaban Sumayyah? Ablighu ani Rasulullah salam, inna Sumayyah allati taharullah qalbaha la tastati'u an talusa lisanaha bi kalimatil kuf. Sampaikan salamku kepada Rasulullah, sesungguhnya Sumayyah yang telah Allah sucikan hatinya dengan iman tidak akan sanggup mengotori lidahnya dengan kata-kata kufur. Abu Jahal semakin murka dengan jawaban Sumayyah tersebut, kemudian memasukkan tombaknya ke dalam rahimnya Sumayyah sehingga Sumayyah gugur dalam pertahanan akidahnya. Matat alal fawri wa kanat awwalu syahidati fil Islam. Wafatlah ia karena kehabisan darah dan jadilah ia seorang pertama yang syahid dalam Islam. Inilah yang disebut dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, pensucian diri. Allahu akbar, walillahil hamd. Suatu hari di zaman Rasulullah, datang seorang wanita Khadijah menghadap Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasulullah, qad zanaitu fatahhirni." Ya Rasulullah, aku telah berzina, maka sucikanlah aku. Wanita tersebut meminta Rasulullah untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya karena berzina, yaitu hukuman rajam sampai mati. Rasulullah menolaknya dan menyuruh untuk datang kembali pada besok harinya. Besok wanita tersebut datang lagi dan meyakinkan Rasulullah bahwa ia telah hamil akibat perbuatan zina itu. Rasul kembali menyuruh untuk pulang dan memerintahkan untuk kembali lagi setelah melahirkan anaknya itu. Setelah lahir, ia pun datang lagi dengan membawa bayinya yang masih merah dengan dibungkus selimut. Kali ini Rasulullah kembali menolak untuk menjatuhkan hukumannya dan berkata, "Pulanglah dahulu, susui anakmu sampai menyapih, bisa makan sendiri." Setelah sekian lama dan kemungkinan sekitar 2 tahun lamanya, maka datanglah kembali wanita tersebut dengan membawa serta anaknya sekaligus sepotong roti sambil berkata, "Hada ya Rasulullah, qad fatamtuhu wa qad akalat ta'am." Ini dia ya Rasulullah, sudah aku sapih dan dia telah mampu makan makanan. Setelah itu barulah Rasulullah menjatuhkan hukuman rajam kepada wanita tersebut. Ketika darahnya membersit mengenai wajah Khalid memaki wanita itu sehingga Rasul berkata, "Mahlan ya Khalid, fawalladzi nafsi biyadihi laqad tabat taubatan law tabaha sahibu muqsin lahu firolah." Celaka engkau Khalid, demi zat yang dirimu ada di dalam kekuasaannya, wanita ini telah bertobat dengan suatu tobat yang suci, sehingga kalau ada pendosa besar dengan taubatnya Allah akan mengampuni dosanya. Allahu akbar, walillahil hamd. Suatu hari di zaman Rasulullah ada datang seorang wanita
Kemudian hari itu lihat kembali seorang wanita lain dari keluarga Rasulullah sendiri, yaitu Siti Fatimah, Sayyidatun Nisa fil alamin. Ketika Hasan dan Husain jatuh sakit, Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib bernazar apabila sembuh akan puasa selama 3 hari. Ketika mereka melaksanakan nazarnya, taulah Fatimah bahwa di rumah mereka tidak ada makanan buat berbuka. Ali mengambil bulu domba pada seorang Yahudi untuk dipintal dengan upah 3 sok gandum. Hari pertama Fatimah mampu menyelesaikan sepertiga pekerjaan, berarti ia mendapatkan upah 1 sok gandum. Kemudian dia memaksanya dan membuatnya menjadi 5 potong roti. Ketika mereka mau berbuka puasa, datanglah seorang miskin berdiri tepat depan pintu rumah mereka sambil berkata, "Wahai keluarga Muhammad, aku ini seorang Islam yang miskin. Berilah aku makanan. Semoga Allah menjamu kalian dengan jamuan surga." Tidak berpikir panjang, Fatimah lalu menyerahkan seluruh makanan dan makanan malam itu mereka habiskan dalam keadaan lapar. Pada hari berikutnya terjadi lagi peristiwa yang sama. Cuma kali ini yang muncul dan meminta tolong adalah tawanan muslim dan anak yatim. Ketika Ali membawa Hasan bin Husain menemui Rasulullah yang mulia melihat kedua cucunya gemetaran karena kelaparan, bagaikan 2 ekor anak burung kecil yang kedinginan. Rasulullah berkata, "Hai Abu Hasan, aku sedih sekali melihat kalian. Marilah kita temui Fatimah." Ketika Rasulullah menemui Fatimah di mihrabnya, matanya sudah cekung. Lalu Rasul pun segera memeluk putrinya sambil berkata, "Ya Allah, tolonglah keluarga Muhammad yang hampir kelaparan ini." Maka pada saat itu turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Insan, ayat 5 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin mizajuha kafura. Ila akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga, yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu untuk mengharapkan ridho Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari ini, memberikan mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati, dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Inilah yang disebut dengan takziyatul mal, pensucian terhadap harta benda. Harta diperoleh dengan kerja keras, membanting tulang dengan cara halal, tetapi betapapun senangnya ia memiliki harta itu, ia juga harus menginfakkannya buat mereka yang menderita, yang papa, yang melarat, sengsara dan kesusahan. Demi kesucian, mereka tidak sanggup makan, tidak sanggup menikmati hidangan yang sudah siap saji, siap disantap di tengah tangis orang-orang yang kelaparan. Sungguh betapa mulia sekali hati mereka. Hadirin, Islam tidak pernah melarang untuk umat Islam berkuasa. Yang dilarang adalah mencari kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi. Saya ulang, untuk mencari, yang dilarang adalah mencari kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan golongannya saja. Mensucikan kekuasaan berarti lebih mengutamakan kepentingan orang banyak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat atau kita perhatikan penguasa yang pernah dibesarkan dan dididik oleh Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sewaktu menjadi khalifah,
Beliau pernah membagi-bagikan harta Baitul Mal kepada orang yang berhak saja. Sehingga pernah saudaranya yang bernama Aqil meminta jatah lebih dari orang lain untuk anak-anaknya yang sedang menderita. Ali menyuruh Aqil datang kembali nanti malam. Malam harinya Aqil benar-benar datang dengan penuh harapan. Ali pun berkata kepadanya, ulurkan tanganmu, dan hanya ini saja yang dapat kuberikan untukmu saudaraku. Aqil pun lalu mengulurkan tangannya untuk menerima pemberian dari Ali. Begitu dia menerima, langsung meraung kesakitan. Ternyata Aqil telah memegang besi yang sangat panas. Dengan tenang Ali berkata, itu besi yang dibakar oleh api dunia. Bagaimana kelak aku dan kamu dibelenggu dengan rantai dari api jahanam. Pada kesempatan lain, Aqil juga pernah membujuk Ali mengambil harta milik negara untuk kepentingan pribadi. Ali pun lalu memanggil pembantunya untuk membawa Aqil ke tengah pasar dan disuruh untuk membongkar toko-toko yang ada di pasar biar para pemiliknya menghajarnya. Inilah yang disebut dengan penyucian kekuasaan, tazkiyatus sultaniyah, dari pencemaran dan campur tangan kepentingan pribadi atau golongan, kepentingan hanya sesaat, keluarga dan kelompok. Ali lebih memilih hidup sangat-sangat sederhana ketimbang harus memanfaatkan fasilitas negara untuk memperkaya diri dan keluarganya. Kalaulah seperti ini yang dilakukan oleh penguasa di negeri kita ini, Indonesia yang kita cintai, penguasa di negeri kita ini, maka pastilah negara kita akan makmur dan sejahtera, tidak akan terjerumus dalam krisis-krisis yang terus-menerus, dan menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini, di hari Idul Fitri ini, dari kesucian ini, marilah kita semua muhasabah, introspeksi diri, sejauh mana telah kita usahakan untuk pensucian diri kita, pensucian moral kita, pensucian harta kita, pensucian kekuasaan kita. Apa sajakah yang telah kita perbuat, dan untuk mewujudkan pelatihan kesucian di bulan suci Ramadan 1 bulan yang lalu. Sumayyah lebih memilih ditusuk dengan tombak sampai meninggal daripada harus mencemari lidahnya dengan kata-kata kafir. Coba kita tengok lidah kita. Tidakkah kita sangat gampang mengobral makian, menyebarkan fitnah, memasang status, menggunjing kejelekan orang lain, sementara kejelekan kita setumpuk. Bukanlah kita begitu mudahnya menyakiti perasaan orang lain. Lihatlah kita di sekitar kita. Apakah sering merasa dengki, sering merasa ujub, sering merasa takabur? Inilah iri hati terhadap orang lain. Fatimah beserta keluarganya lebih memilih kelaparan daripada membiarkan orang lain yang kelaparan demi menjaga kesucian diri dan hartanya. Berbeda dengan kita cemarkan diri dan harta kita dengan merampas hak orang lain, merampas kesempatan orang lain, menyalahgunakan jabatan dan wewenang, mengorbankan kepentingan orang lain hanya kepentingan golongan dan keluarganya. Ali bin Abi Thalib menyuruh Aqil untuk menyentuh bara api agar ia dapat merasakan betapa hinanya orang yang memanfaatkan kekuasaan dan fasilitas negara untuk kepentingan dirinya. Di hari suci ini, mari kita semua bertobat sebagaimana tobat wanita Ghamidiyah. Mari kita hapus segala kesalahan dan kekeliruan di masa lampau. Mari kita merintis jalan kesucian yang telah kita dapatkan selama Ramadan ini untuk menatap masa depan. Kita harus saja memiliki seorang pemimpin. Kita baru saja memiliki seorang pemimpin, baik presiden, gubernur maupun bupati, yang semua kita harapkan mereka semua mampu meneladani Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesalahan demi kesalahan telah membalut tubuh kami yang hina ini. Besarnya dosa kami telah mematikan hati kami. Kotornya hati kami telah menutupi pandangan kami. Tak sanggup rasanya kami sampaikan doa ini. Terlalu sering kami abaikan perintah-Mu. Terlalu cepat kami langgar larang-larangan-Mu. Betapa kurangnya kesyukuran kami atas nikmat-Mu. Namun kami beranikan diri untuk memohon kepadamu. Karena kami tahu bahwa Engkau Maha Pemurah kepada siapapun yang menghadap-Mu. Engkau Maha Penyayang kepada siapa yang menemui-Mu. Dan penuh harap. Ya Allah, inilah kami bersimpuh di hadapan pintu agungmu, keagunganmu. Rasa lemah dan gemetar kami berserah diri kepadamu. Betapapun besar rasa malu kami, namun kami sampaikan juga kepadamu permohonan dari hamba-hambamu yang hina ini. Ya Allah, masihkah bermanfaat pengakuan dosa kami lakukan pada hari ini? Masihkah menolong penyataan nista yang kami kerjakan? Apakah Engkau saat ini telah menjatuhkan murka kepada kami? Apakah di saat kami tadahkan tangan ini, Engkau telah menetapkan kemarahan-Mu kepada kami? Wahai Tuhan yang Maha Suci, apapun yang terjadi, namun kami tetap tak putus asa kepadamu. Bahkan kami ingin menyampaikan ucapan dari hamba-Mu yang hina ini, yang suka menganiaya diri sendiri, yang suka melecehkan kebesaran-Mu, yang dosanya semakin bertumpuk seiring bertambahnya usia kami. Wahai Allah yang maafnya lebih sering daripada siksanya. Wahai Allah yang ridhonya lebih besar dari murkanya. Wahai Allah yang selalu memberikan ampunan kepada siapapun yang memohon. Wahai Allah yang telah menerima taubat hambanya, naungilah dosa-dosa kami dengan awan rahmat-Mu. Bilaslah aib dan noda kami dengan hujan kasih-Mu. Jagalah Engkau lewatkan kami pada hari kiamat nanti dari sejuknya ampunan maghfirah-Mu. Janganlah Engkau jauhkan kami dari indahnya maaf dan maghfirah-Mu. Wahai Maha cepat ridhonya, ampunilah mereka yang tidak memiliki apa-apa selain doa. Ampunilah mereka yang hanya bermodalkan harapan dan hanya bersenjata hanyalah tangis saja. Wahai Sang Penabur karunia, wahai Sang Penolak bencana, wahai Nur yang selalu menerangi mereka yang terhempas dari kegelapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami yang penuh berlumur dosa, berlumur noda. Tak pantas rasanya kami tengadah wajah kami. Tangan kami terasa kaku, lidah kami terasa keluh. Kami sadar tidak ada satupun planet yang mampu menandingi besar dosa kami. Tak ada pasir di pantai yang mampu menandingi banyak kesalahan kami. Namun kami tetap penuh harap memohon belas kasih sayang-Mu, mengharap ridho dan ampunan-Mu. Wahai Allah yang Maha Ramah, bila Engkau palingkan muka-Mu yang Maha Kasih itu, bila Engkau enggan mengampuni dosa-dosa kami, kepada siapa lagi kami yang lemah ini penuh dengan noda dan dosa ini mengadu nasib kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau timpakan siksa atas dosa, kesalahan kami sebelum Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bertaubat dan membersihkan diri dari segala dosa dan noda. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan ibu bapak kami yang sabar dan ikhlas telah membesarkan kami, dosa dan kesalahan para guru dan pendidik kami yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada kami, sehingga kami bisa menjadi orang yang berguna dalam kehidupan ini. Ampunilah dosa dan kesalahan orang-orang yang kami cintai dan setia mencintai kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.
Pak Damar pulang ya? Pulang kita lo berdua ini. Bosnya pulang semua. Saya. Maaf jadi. Ambon nasi pakai. Bisa hilang suaranya masih kita katakan. Kabel memang harus ada satu kabel untuk imam. Namanya baru cocokan. Tahan suaranya. Ini Pak,